Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Noviansyah Maulana dengan NIM C2401221011 dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat video micro teaching untuk membahas terkait tambak lestari, di mana sudah ada soal yang ditanyakan terkait tambak lestari, di mana ada 5 soal yang kita tanyakan. Yang pertama itu berapa limbah tambah selama satu siklus dalam satu tambak. Yang kedua, berapa luas tambak lestari. Yang ketiga, berapa banyak limbah BO tambak selama satu siklus dan bandingkan dengan BO max, boleh dijadikan persen. Keempat, berapa luas tambak lestari baru. Luas yang perlu ditambahkan kepada luas tambak yang awalnya hanya 1 hektar di lokasi baru. Dan 5, contoh implementasi dan gunakan data latihan soal yang Anda dapatkan pada praktikum kelima. Nah, di mana di sini kita sudah diketahui adanya kisaran pasut, sudut kemiringan dasar perairan, garis imajiner yang ditarik secara garis lurus menuju pantai, garis pantai menuju ke laut lepas, panjang garis pantai, luas tambak, kedalaman tambak, volume tambak, pakan yang tidak termakan udang, frekuensi pasang, dan baku mutu TSS. Nah, di mana di mana di sini kita pertama-tama cari tangannya dulu dari sudut kemiringan dasar perairan. Di mana yang sudah diketahui, sudut kemiringan dasar perairan pantai ini adalah 1 derajat. Maka tangannya kita temukan dengan rumus sama dengan tan, buka kurung, radian, buka kurung, sudut kemiringan dasar perairan pantai, tutup kurung, tutup kurung. Maka hasilnya akan segini. Kita kecilin. Ya. Jadinya tangen untuk sudut kemiringan dasar pantai itu 0,0175. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tangen, kita cari pakan yang tidak termakan udang. Bahwasanya di tambak lestari ini eh, udang akan diberikan pakan sesuai persenan luas tambak dan kedalaman tambak. Pada dasarnya, pakan yang tidak termakan udang ini sudah diketahui sebesar 35%. Nah, kita cari untuk tahu gimana sih, berapa sih 35% itu, berapa kilo sih 35% ini. Nah, berarti dengan cara 35% itu dalam luas tambak dan kedalaman tambak itu sekitar 1 hektar dan 1,2 hektar. Maka pakan yang tidak termakan udang, kalau kita bentuk dalam kilogram, akan tetap sama sesuai persenannya, yaitu 35 kilogram. Nah, selanjutnya, kita di sini akan mencari pergantian air, Pak. Kita akan mencari panen. Berapa ton sih di bulan keempat di tambak lestari ini? Nah, di sini sudah diketahui adalah pergantian air setiap pada bulan keempat itu 10% dengan pemberian pakan 100 kilogram per hektar atau per hari dengan dosis pakan 2%. Nah, yang kita cari tahu itu adalah berapa kali panen atau berapa ton dalam bulan keempat untuk panen udang di tambak lestari ini. Dengan rumus pakan per hari yang telah diberi pada bulan keempat dibagi dosis pakan dikali 100 dibagi 1000. Tinggal enter, maka hasilnya jadi 5 ton. Setelah kita udah mengetahui semua dan mencari dasarnya,
kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah dicantumkan. Pertama, menghitung volume dan limbah selama satu siklus. Pertama kita hitung volume air yang dibuang. Rumusnya adalah luas tambak dikali 1000 dikali kedalaman tambak. Sorry, luas tambak dikali 10.000 dikali kedalaman tambak. Kenapa kita dikali 10.000? Karena pada dasarnya di sini kita hitungnya adalah meter kubik dan luas tambaknya adalah hektar. Jadi maka kita kali 10.000 sesuai dengan yang telah diketahui. Selanjutnya, kita menghitung bahan organik di tambak luas 1 hektar sebelum dibuang. Dengan rumus pakan yang tidak termakan udang atau sisa pakan dikali 1000. Maka didapatkan adalah 35.000 gram atau sama saja sekitar 35 tetap 35 kilogram bahan organik ditambak luas 1 hektar sebelum dibuang. Selanjutnya, kita hitung bahan organik yang dibuang bersama dengan 10% volume air tambak. Nah, rumusnya adalah pergantian air pada bulan keempat, yaitu 10 dibagi 100 dikali bahan organik ditambak luas 1 hektar sebelum dibuang. Jadi kenapa dibagi 100? Karena pergantian air itu sebesar perhitungannya adalah persen, jadi 10%. Jadi 10 bagi 100 dikali 3.500. Maka didapatkan hasil 3.500 gram. Lalu yang keempat, itu adalah kita mencari volume air yang dibuang selama satu siklus. Dengan cara rumusnya adalah volume air yang dibuang pada bulan keempat dikali 120. Dikali 120. Di mana hasilnya adalah meter kubik per siklus. Lalu yang kelima ada limbah bahan organik tambak selama satu siklus. Kita cari dengan rumus 3.500 atau volume air yang bahan organik yang dibuang bersama dengan 10% volume air tambak dikali 120. Tuh. Maka didapatkan hasilnya 420.000 gram per siklus. Nah, setelah kita sudah mengetahui dan menghitung volume dan limbah selama satu siklus, maka kita menghitung volume air pembilasan di pantai untuk tambak lestari ini. Mana yang pertama? Kita menghitung volume air pantai. Bagaimana perhitungannya? 0,5 dikali kisaran pasang surut dikali panjang garis pantai dikali buka kurung 2 dikali garis imajiner yang ditarik secara tegak garis lurus menuju ke laut lepas dikurang kisaran pasut dibagi tangen atau sudut kemiringan dasar perairan pantai ya yang sudah kita hitung menjadi tangen. Enter. Maka didapatkan hasil jadi segini. 100 sekian 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 sekian. Yang kedua, PO tersedia setiap hari. Kita menghitung volume tersedia setiap hari pada tambak lestari dengan cara rumus volume air pantai yang telah kita hitung dikali dengan frekuensi pasang, di mana volume tersedia setiap hari ini tergantung dengan pasang surutnya air pantai. Makanya pada dasarnya kita harus mengkali hasil dari volume air pantai dikali dengan pasang yang sudah diketahui. Lalu yang ketiga, limbah air tambak maksimum. Dengan rumus 1 dibagi 100 dikali volume tersedia setiap hari. Lalu yang kedua, volume air tambak maksimum. Dengan rumus limbah air tambak maksimum dikali dengan
pergantian air berapa persen dikali 10%. Lalu yang terakhir, luas tambak lestari kita hitung dengan volume air tambak maksimum dibagi dengan eh, kedalaman tambak. Maka hasilnya segini. Nah, setelah kita dapatkan luas tambak lestarinya dalam perhitungan meter, kita jadikan menjadi hektar luas tambaknya. Dengan cara hasil luas tambak lestari yang meter dibagi 10.000. Maka didapatkan 1,52 hektar luas tambak lestarinya. Lalu yang ketiga adalah kita menghitung aspek volume dan limbah selama satu siklus. Yang pertama, kita menghitung limbah air tambak maksimum. Kita sudah ketahui, tinggal sama dengan aja. Lalu yang kedua, bahan organik maksimum yang boleh dibuang berdasarkan baku mutu, di mana kita masukkan limbah air tambak maksimum dikali dengan baku mutu TSS yang sudah dicantumkan dari KKP. Terus yang ketiga, limbah BO tambak selama satu siklus. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan apakah limbah tambak selama satu siklus aman bagi lingkungan? Ternyata tidak. Karena apa? Karena terlalu banyak limbah yang dihasilkan. Yang kelima, kita hitung perbedaan bahan organik maksimum boleh dengan limbah bahan organik tambak satu siklus. Kita kurangi. Limbah BO tambak selama satu siklus dikurang dengan bahan organik maksimum yang boleh dibuang berdasarkan baku mutu. Hasilnya adalah segini. 197.805 gram. Nah, di sini kita menghitung perbandingan limbah bahan organik tambah satu siklus dengan bahan organik maksimum. Dengan cara limbah bahan organik tambak selama satu siklus dibagi dengan bahan organik maksimum dikali 100. Maka didapatkan hasil 189. Lalu yang kedua, kita cari luas tambak yang diperbolehkan di lokasi tersebut dengan sesuai baku mutu yang ada. Nah, dengan cara 100 dibagi perbandingan limbah bahan organik dikali dengan luas tambak yang sudah diketahui. Maka didapatkan luas tambak yang diperbolehkan di lokasi tersebut hanya 0,5 sekian hektar dan tidak lebih dari itu dan sesuai dengan baku mutu. Lalu selanjutnya kita cari lokasi baru dengan karakteristik serupa untuk luas tambak lestari di lokasi baru dengan menghitung beban bahan organik tambak satu siklus dibanding dengan BO maksimum lalu dikali luas tambak lestari. Hasilnya segini. Lalu kita juga perlu menghitung luas tambak yang awalnya hanya 1 hektar di lokasi baru. Berapa sih yang kita perlu hitung? Itu adalah eh, luas tambak yang baru dikurang dengan luas tambak sesuai yang diketahui. Maka hasilnya adalah 2,5 hektar. Nah, di sini yang terakhir adalah BO total yang dibuang selama satu siklus itu menggunakan data soal contoh praktikum pada minggu lalu. Nah, di sini sudah diketahui hasilnya adalah 403 eh, 431.761,7392 gram. Nah, di sini kita hitung luas tambak yang diperlukan untuk data soal contoh praktikum kelima untuk tambak lestari khususnya, yaitu dengan cara BO total yang dibuang selama satu siklus dibagi dengan bahan organik maksimum yang boleh dibuang berdasarkan baku mutu dikali dengan luas tambak lestari. Maka dihasilkan 3,59 sekian hektar. Nah, pertanyaannya, apakah luas tambak data soal contoh prak 5 tersebut lebih kecil daripada luas tambak lestari? Jawabannya tidak. Nah, berapa luas yang harus dikurangi dari luas tambak soal contoh praktikum 5 agar lestari dan aman bagi lingkungan? Yaitu sekitar 1,7464. Berarti produksi tambak optimal, eh, gimana cara produksi tambak optimal biar tambak itu
efisien, itu artinya petambak harus mengurangi pengoperasian tambak sebesar luas yang sudah diketahui atau luas yang sudah kita dapatkan, yaitu sekian segini. Nah, itulah penjelasan micro teaching pertemuan ke-6 terkait tambak lestari. Dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.